this YouTube channel. Topik ILM yang akan saya bawakan hari ini itu tentang teknik monotasking. Jadi di sini mungkin udah ada yang tahu tentang multitasking, yaitu bahkan sudah menerapkannya. Jadi multitasking itu kegiatan melakukan beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan. Nah, monotasking itu kebalikan dari multitasking, yaitu melakukan kegiatan satu persatu dengan fokus penuh. Terus alasan menerapkan monotasking dan dampak negatif dari multitasking, jadi sehari-hari kita akan sering dihadapkan dengan beberapa kesibukan, entah itu 2 atau lebih aktivitas. Nah, pada umumnya itu manusia akan cenderung melakukan pekerjaan itu secara bersamaan, atau yang bisa kita sebut multitasking. Nah, dampaknya itu biasanya pekerjaan yang kita kerjakan akan menjadi berantakan karena fokus kita terbagi. Jadi kita sulit untuk fokus gitu, karena kita melakukan pekerjaannya secara bersamaan. Terus, solusi dari itu adalah melakukan teknik monotasking, yaitu mengerjakan satu persatu setiap pekerjaan yang kita kerjakan. Selain dapat mengurangi kesalahan dan menghemat waktu, pekerjaan yang kita kerjakan juga dapat lebih maksimal dan detail. Terus cara menerapkan monotasking dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita petakan setiap kegiatan atau tugas yang akan kita kerjakan. Jadi kita catat, kita buat dalam list apa yang mau kita kerjakan pada hari ini. Terus kita tentukan waktunya. Jadi kita tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap kegiatan yang kita catat. Jadi terdata. Terus selanjutnya kita tentukan skala prioritas dalam mengerjakan tas yang sudah kita buat listnya. Jadi kita tentukan mana yang paling prioritas dari yang paling penting sampai yang tidak penting, yang tidak terlalu penting. Jadi kita tahu mana yang mau kita kerjakan terlebih dahulu. Terus selanjutnya kurangi distraksi dan buat tempat yang nyaman untuk meningkatkan konsentrasi. Contohnya misalnya kita mengerjakan di ruangan yang suhunya panas, kan itu kan nggak nyaman ya, dapat secara langsung mengurangi fokus kita dalam mengerjakan sesuatu. Atau mungkin contohnya notif HP. Misal kita lagi ngerjain sesuatu, terus ada notif dari HP, kan kita terganggu. Nah, terus manfaat dari monotasking. Pertama, manfaat dari monotasking itu sendiri dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berkonsentrasi. Karena dengan kita mengerjakan sebuah pekerjaan satu persatu, apalagi dengan fokus penuh, itu secara langsung dapat meningkatkan kemampuan berkonsentrasi. Terus dapat menumbuhkan disiplin diri juga, karena kita ngerjainnya dengan fokus. Jadi kita bakal bisa lebih tahan dari distraksi atau gangguan dari luar. Sehingga pekerjaan yang kita kerjakan itu dapat lebih cepat selesai. Jadi hemat waktu dan bisa lebih maksimal. Dari penelitian yang pernah saya baca sih, kita butuh 15 menit untuk fokus terhadap apa yang kita kerjakan dengan fokus penuh. Terus kesimpulannya, teknik monotasking itu adalah tindakan melakukan pekerjaan satu persatu dengan kita mulainya dengan cara kita bikin listnya, terus kita terapkan berdasarkan prioritasnya. Jadi kita kerjakan yang mana yang harus kita kerjakan dulu, kita tentukan prioritasnya dan kita catat waktunya.
sekian sih dari presentasi Iannya. Mungkin tadi presentasinya aku udah dengar cukup oke sih tentang multitasking dan monotasking ini kaitannya erat ya sama sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Paling ini sih, aku ada sedikit pertanyaan aja. Kan tadi dibilangin kalau multitasking itu kayak bisa ngurangin kualitas pekerjaan gitu ya. Eh, aku penasaran aja sih, Ya, adakah kondisi atau jenis pekerjaan gitu yang masih bisa diuntungin gitu dari multitasking? Paling itu aja sih. eh, dari yang saya baca sih eh, lebih disarankan monotasking sih dibanding multitasking, karena multitasking itu bagi kita ke fokus, jadi kurang sih buat diterapkan. Paling ini sih, kalau mungkin yang kita kerjakan itu prosesnya udah otomatis, kayak misalnya kita nggak perlu mikir, kayak contohnya kita mengemudi atau sambil mendengar musik. Nah, kan mendengar musik itu kan kita nggak perlu dipikirin ya, nggak perlu sampai di mana mikirnya. Nah, paling kayak gitu-gitu sih, paling boleh multitasking. Oke, kalau misalkan ada situasi tertentu nggak yang dimana monotasking itu justru bisa ngehambat hasil kerja kita gitu? Contohnya paling ini, kalau kita ngerjain sesuatu, kita ngerjain, misalnya ngerjakan dokumen deh, terus kita sambil telepon, kan nggak fokus ya kita ngerjainnya, pasti hasilnya bakal berantakan. Paling gitu sih kondisinya, contohnya dari aku, Kak. Oh bukan, ini maksud aku kalau monotasking, tadi kan monotasking dibilangnya bisa bikin fokus dan lain-lain ya. Maksudnya ada Ya, nggak situasi-situasi tertentu gitu yang bisa bikin monotasking justru bisa ngehambat hasil kerja kita gitu? oh, enggak sih, Kak, soalnya kita kan udah list ya, udah bikin listnya, terus kita udah nentuin skala prioritas, jadi kita mau ngejain apa tuh udah tahu, udah jelas satu Oke deh. persatu. Oke. Paling itu aja sih dari aku. Thank you. Ya. Oke, ya, ini pertama-tama makasih banyak ya atas materinya tentang monotasking ini. Materinya ini cukup menarik ya, karena ya saya baru tahu juga multitasking itu ternyata bisa malah bikin drop performa, bukannya malah mempercepat pekerjaan, karena kan kita justru kan nyelesain beberapa kerjaan barengan gitu ya. Tapi ternyata ya bener juga sih, karena kan fokus kita jadi terbagi, jadi kita nggak bisa naruh 100% di tas-tas itu, dan jadinya malah jadi bukannya selesai semua, tapi bisa jadi malah keteteran semua gitu ya. Oke. Tapi Iya. memang saya pribadi ini juga memang biasanya monotasking ya. Cuman bukan saya sih belum pernah bikin kelebihannya atau gimana. Tapi memang saya lebih suka nyelesain satu tas dulu baru lanjut ke tas lain gitu ya. Karena lebih satisfying gitu. Udah selesai satu, selesai satu, selesai satu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya cuma ngerjain satu tas doang, itu di satu waktu cuma ngerjain satu tas, kadang-kadang tuh pikiran saya suka kemana-mana ya, mungkin mikirin yang lain itu di luar dari tas yang sedang saya kerjain. Nah, untuk ngelawan pikiran saya ini, untuk bikin pikirannya lebih fokus gitu ya mungkin ya. Biasanya itu saya suka nyetel musik gitu kan. Nah, kadang kalau misalnya lagi kebawa banget sama musiknya, jadi suka ikut-ikutan nyanyi juga gitu. Nah, saya pengen nanya sih sebenarnya nih, kalau misalnya kayak gini nih, saya ngerjain satu tas sambil dengerin musik nih, karena kan cuma musik doang ya, dengerin musik dan kadang nyanyi-nyanyi, itu tuh dianggapnya multitasking apa bukan ya? Apa karena cuman background gitu, apa lebih ke cuman membuat environment yang lebih nyaman gitu untuk kerja, atau termasuk multitasking ya? Mungkin itu pertanyaan saya. Itu termasuk multitasking sih kalau buat sambil denger musik, cuma itu kan otomatis ya, ya harusnya nggak terlalu mengganggu sih, malah Oh membantu gitu. ini biar lebih nyaman Oke, tapi berarti sama nggak termasuk dipikirin. Ya, multitasking tapi memang tidak mengganggu ya, justru malah membantu iya, gitu ya. ya, kalau menurut Oh, saya sih gitu. oke oke siap. Mungkin itu aja sih dari saya. Thank you ya udah dijawab.